Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Danang Priambodo, dosen di program studi teknologi dan manajemen ternak Sekolah Vokasi IPB University. Pada hari ini, saya akan membuat video dengan tujuan memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya gunakan dalam video ini yaitu mata kuliah budidaya ayam pedaging dengan jumlah SKS 3 terbagi atas 1 SKS teori dan 2 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode delivery, interaction, and assessment, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Deskripsi mata kuliah budidaya pedaging ini yaitu mata kuliah ini membahas tentang teknik budidaya pedaging komersial atau yang biasa disebut dengan ayam broiler, meliputi kebutuhan lingkungan baik fisik, termal, dan sosial, kemudian manajemen perkandangan dan peralatan baik itu untuk kandang open house dan juga kandang closed house, kemudian manajemen pemberian pakan dan pencegahan penyakit, pemilihan DOC, serta pemeliharaan sampai dengan panen. Capaian pembelajaran lulusan dari prodi untuk mata kuliah ini yaitu yang pertama, terampil mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi di sektor peternakan. Yang kedua, mampu menerapkan teori, praktis, dan merancang komponen serta sistem untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di sektor peternakan berkelanjutan. Yang ketiga, mampu merencanakan, menganalisis, dan mengevaluasi pekerjaan di sektor peternakan, serta memberikan solusi melalui pemanfaatan pengetahuan dan teknologi yang telah dikuasai. Yang keempat, mampu bekerja sama dalam tim, serta memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan arti penting dibudidayakannya ayam pedaging. Kemudian CPNK yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan kebutuhan lingkungan fisik, sosial, dan termal pada ayam pedaging. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan manajemen perkandangan dan peralatan pada pemeliharaan ayam pedaging, baik itu di kandang open maupun di closed house. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan manajemen pakan. Yang kelima, mahasiswa mengetahui dan mampu menerapkan program vaksinasi dan manajemen kesehatan pada ayam pedaging. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan ciri-ciri anak ayam pedaging umur 1 hari atau day old chick sebagai DOC ayam pedaging yang baik. Yang ketujuh, mampu menjelaskan dan menerapkan manajemen yang dilakukan dalam pemeliharaan ayam pedaging serta model usaha budidaya ayam pedaging. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menghitung performa produksi ayam pedaging. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengevaluasi hasil pemeliharaan ayam pedaging. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan, yang pertama mengenai pengertian sejarah, tujuan dan manfaat dari ayam pedaging. Kemudian yang kedua, periode pemeliharaan ayam pedaging serta perlakuan khusus di setiap periodenya. Materi yang ketiga, fungsi kandang dan persyaratan dalam mendirikan kandang. Yang keempat, sistem perkandangan open dan closed house beserta peralatan yang digunakan. Yang kelima, materinya yaitu mengenai manajemen pakan dan air minum untuk ayam pedaging. Yang keenam, program pencegahan penyakit pada ayam pedaging meliputi sanitasi, vaksinasi, dan medikasi. Yang ketujuh, seleksi DOC serta penanganan DOC saat check-in. 8. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam pedaging, baik internal maupun eksternal. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas ayam pedaging dan produk dagingnya. Kemudian materi yang selanjutnya, tipe model usaha ayam pedaging secara mandiri, bermitra, baik itu kelebihan dan kekurangannya. Kemudian materi selanjutnya, performa teknis dan ekonomi dalam budidaya pedaging. Dan yang terakhir adalah standar performa teknis dan ekonomi yang baik dalam melakukan evaluasi pemeliharaan. Pembelajaran secara asinkronus ini disupport oleh Learning Management System atau LMS IPB University melalui www.class.ipb.ac.id. Kemudian untuk video pembelajaran untuk memperkaya materi praktikum juga dapat diakses di YouTube program studi teknologi dan manajemen ternak yaitu TNK Channel. Unsur penilaian pada mata kuliah ini terbagi atas beberapa poin, meliputi aktivitas partisipasi 10%, kemudian tugas dan kuis 10%, ujian tengah dan akhir semester masing-masing 10%, dan hasil proyek baik itu case based study dan juga proyek
project based learning komponennya sebanyak 50%. Berikut adalah pembelajaran secara tatap muka yang akan dilakukan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah budidaya ayam pedaging. Materi kita di pertemuan keempat ini adalah tentang sistem perkandangan dan perawatan pada budidaya ayam pedaging. Baik, sebelum kita mulai kuliah, agar pembelajaran kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaiknya kita mulai dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Teman-teman, untuk presensinya sudah saya buka di IPB Mobile Student-nya. Silakan sambil kuliah nanti berjalan, silakan diisi ya materinya. Oke, sebelum kita masuk ke materi minggu keempat mengenai sistem perkandangan dan peralatan budidaya ayam pedaging, minggu lalu kita sudah mulai dengan materi fungsi kandang bagi ayam pedaging. Ada yang bisa bantu mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu mengenai fungsi kandang pada ayam pedaging? Oke, silakan. Untuk pertemuan kemarin ya Pak, untuk fungsi kandang bagi ayam yaitu untuk melindungi ayam dari gangguan luar seperti terik matahari, hujan, dan juga predator-predator yang di luar. Terus untuk memudahkan pemeliharaan dan juga untuk memudahkan pemanenan ayam predator tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas atas jawabannya. Ya, jadi kandang ini sangat penting ya di dalam budidaya ternak, khususnya untuk ayam pedaging, karena fungsi utamanya adalah untuk menghindarkan ayam ini dari pengaruh luar yang tidak baik, seperti tadi hewan predator ya, kemudian lingkungan buruk ya, misalnya cahaya yang berlebihan, suhu yang berlebihan, kemudian juga angin, hujan dan sebagainya. Dan bagi peternak, kandang ini memudahkan pemeliharaan untuk kita memberi pakan, memberi minum, ya, kemudian juga menangani kesehatannya. Nah, itu fungsi dari kandang. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kandang itu apa saja ya yang bisa digunakan, kemudian sistemnya seperti apa, khususnya ketika kita pelihara ayam pedaging. Baik, pokok bahasan dari materi kita di pertemuan keempat ini ada 3. Yang pertama mengenai tipe kandang pada budidaya pedaging. Kemudian yang kedua, peralatan apa saja yang harus digunakan pada masing-masing tipe kandang yang bisa digunakan tadi. Kemudian yang ketiga, dari tipe kandang yang digunakan tadi, bagaimana kapasitas tampungnya, berapa yang bisa diisi atau berapa banyak ayam yang bisa dipelihara dari masing-masing jenis atau tipe kandang. Baik, subcapaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan keempat ini yaitu Anda ya, sebagai mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi peralatan apa saja yang dapat digunakan untuk pemeliharaan ayam pedaging, baik itu nanti di tipe-tipe kandang yang biasanya digunakan dalam budidaya. Nah, di sini kita langsung masuk ke sistem perkandangan. Jadi untuk perkandangan yang bisa digunakan dalam budidaya ayam pedaging itu ada 2, ya, ada kandang terbuka atau yang dikenal dengan istilah open house. Kemudian ada kandang tertutup atau istilahnya closed house. Dari pengertiannya, artinya apa yang terbuka itu? Terbuka itu artinya sisi-sisi kandangnya atau ventilasi kandang itu sangat terbuka sehingga udara itu mudah masuk dan juga mudah keluar. Berbeda dengan yang closed house. Kalau closed house berarti tidak bebas masuk juga tidak bebas keluar. Artinya kita atur dari mana masuknya, dari mana keluarnya. Nah, inilah 2 tipe kandang atau 2 perkandangan jenis kandang ini yang paling banyak digunakan dalam pemeliharaan ayam pedaging. Nah, kita akan lihat masing-masing tipe ini apa kelebihannya, apa kekurangannya. Dan kita nanti sebagai peternak akan memilih sebaiknya pakai yang jenis apa atau tipe apa dari 2 kandang ini.
Kita langsung ke jenis yang pertama, yaitu kandang open house atau kandang terbuka. Kita mulai dengan kelebihannya. Kandang terbuka, ya teman-teman bisa pernah melihat kandang terbuka? Oke. Kira-kira kandang terbuka itu seperti apa ya refleksinya, gambarannya? Baguskah kandangnya? Tidak ya, kandang terbuka itu kandang apa? Tradisional gitu. Jadi kandang yang seadanya. Nah, oleh karena itu kelebihan dari kandang terbuka atau open house ini yang pertama, biaya pembuatannya atau investasinya tidak terlalu besar. Cukup yang penting tidak kehujanan, tidak kepanasan, ya ayam di dalamnya itu sudah bisa kita bangun kandangnya. Itu kelebihannya. Yang kedua, karena kandang terbuka ini sisi-sisinya terbuka, maka tidak banyak peralatan yang menggunakan teknologi canggih yang digunakan. Sehingga kalau ada trouble misalnya listrik padam, ya kemudian mungkin cuaca buruk di luar kandang, itu tidak terlalu jadi masalah karena memang tidak banyak menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan teknologi. Kemudian yang ketiga, kelebihannya mudah penanganannya. Jadi mudah di sini artinya ya tadi karena tidak banyak alat yang menggunakan teknologi, jadi mudah untuk merawatnya, melakukan penanganannya. Itu kelebihannya. Tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, kepadatan kandang atau di sini nanti hubungannya dengan kapasitas tampungnya. Kapasitas tampungnya tidak akan banyak. Secara teori untuk kandang terbuka itu maksimal 1 meter persegi hanya bisa diisi sebanyak 15 kilo bobot ayam. 15 kilo ya. Jadi kalau nanti kita panen ayamnya 1,5 kilo per ekor, berarti bisa berapa ekor? 10, maksimal 10 ekor. Mengapa 10 ekor atau tidak banyak bisa ditampung dengan ditampung atau diisi dengan ayam pedaging? Karena tadi udara itu bisa masuk, bisa keluar bebas. Kalau misalnya di pagi hari relatif ya suhu atau udara atau lingkungan itu masih dirasakan nyaman oleh ayam. Tapi di siang hari ketika cuaca terik di luar kandang, maka itu akan berpengaruh di dalam kandang. Nah, kalau diisi terlalu padat, ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik untuk ayam. Oleh karena itu harus diperhatikan, tidak boleh diisi terlalu padat. Itu kekurangan kandang terbuka atau kandang open house. Yang kedua kekurangannya adalah karena terbuka, maka sulit kita untuk mengatur suhu, kelembaban, sirkulasi udara yang dibutuhkan oleh ayam. Ya, karena ya tadi pagi, siang, sore tergantung sekali bagaimana cuaca di luar kandang. Nah, ini yang tidak bisa kita atur. Itu kelemahan yang kedua. Yang ketiga, peluang terjadinya infeksi atau penularan penyakit, baik itu dari ayam keluar kandang ya ke ayam lainnya atau juga ke manusia, itu besar. Atau infeksi dari luar, dari kita peternak, dari kita manusia yang mungkin sedang membawa penyakit, kita lewat sekitar kandang terbuka atau open house itu, maka itu bisa masuk ke dalam kandang. Nah, itu kekurangan yang berikutnya. Dan yang terakhir, tentu semua komunitas ternak ya tidak lepas dari isu pencemaran lingkungan. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena ya hewan ternak makan. Kalau makan pasti akan membuang kotoran. Nah, kotoran ini yang dikhawatirkan mencemari lingkungan, baik dari baunya ya, kemudian juga apa? Dari ya kotorannya. Kalau kotor, ini yang kita khawatirkan mengundang lalat untuk datang ke dalam kandang atau area sekitarnya. Ya, nah ini yang kita bicarakan tentang kandang open house, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Yang kedua, yaitu kandang tertutup atau closed house. Sama seperti open house tadi, kita mulai dengan kelebihannya dari kandang closed house ini apa? Kalau kita jabarkan, kita lihat di depan, ya, di materi, banyak sekali ini kelebihannya. Yang pertama, pengaruh lingkungan
baik itu cuaca maupun penularan penyakit bisa diminimalisir. Kenapa seperti itu? Ya karena tadi udara itu tidak bebas masuk dan juga tidak bebas keluar. Kita atur dari mana masuknya, dari mana keluarnya. Yang kedua, kesehatan ayam yang terjamin karena pengaruh dari luar tidak mudah untuk masuk ke dalam kandang, maka ayam itu bisa kita jamin lebih sehat. Yang ketiga, pencemaran kandang baik itu dari bau dan juga dari kotoran terhadap lingkungan ini bisa kita minimalisir. Yang keempat, nah ini yang penting, ya makhluk hidup itu butuh yang namanya lingkungan yang nyaman, sama seperti kita. Manusia tidak suka dengan suhu yang terlalu dingin, suhu yang terlalu panas. Ayam juga sama. Jadi ada kebutuhan lingkungan, baik itu suhu, kelembaban yang nyaman bagi ayam. Dengan kandang tertutup atau close, itu sangat mudah diatur. Dengan apa Pak? Nanti kita lihat di peralatannya. Yang berikutnya, nah ini kelebihannya. Kepadatan ayam atau hubungannya dengan kapasitas tampungnya, kandang close ini lebih banyak dibandingkan kandang open house. Nah, kalau tadi di open house, kenapa tidak bisa banyak diisi dengan ayam? Karena pengaruh dari luar sangat besar sekali. Tapi kalau ini kandang close, karena pengaruh dari luar bisa kita minimalisir dan relatif suhu udara atau lingkungan bisa kita atur, maka tidak akan kita dapatkan misalnya ayam akan kepanasan di siang hari, ayam akan kedinginan di malam hari. Tidak, semua bisa kita atur sehingga kita bisa tambahkan atau kita maksimalkan populasi di dalam kandang. Ya, nah untuk close kepadatannya dalam 1 meter persegi bisa menampung 25 sampai 30 kilo bobot badan. Kalau kita panen 1,5 kilo per ekor, kalau 30 kilo berarti bisa berapa ekor per meter perseginya? 20. Kalau open house tadi 10. Berarti kandang close dengan ukuran yang sama bisa 2 kali lipatnya. Itu kelebihannya. Hingga pengaruh ke berikutnya, efisiensi dari lahan untuk pembangunan kandang. Dengan ukuran yang sama, daya tampung lebih banyak. Berarti lebih efisien penggunaan lahan kandangnya. Kemudian kandang close ini karena nanti harus ya menggunakan teknologi. Peralatan yang digunakan harus menggunakan teknologi. Karena kalau tidak akan repot. Kalau ada trouble, ya misalnya suhu di siang hari terlalu panas, harus diturunkan suhunya. Kalau tidak pakai teknologi, bagaimana cara? Nah, karena menggunakan teknologi, maka penggunaan tenaga kerja manusia itu lebih rendah. Jadi lebih efisien lagi dari sisi tenaga kerja. Dan yang terakhir, kelebihan dari penggunaan kandang close adalah karena ayam itu mendapatkan suhu yang sama, ya kemudian kelembaban yang sama, kenyamanan yang sama dari semua posisi di dalam kandang, maka pertumbuhan ayam itu bisa merata. Jadi yang di depan, misalkan tadi kita targetkan panen 1,5 kilo per ekor, maka di tengah, di belakang itu akan sama 1,5 kilo per ekor. Berbeda dengan kandang open house. Kandang open house kalau dia di posisi yang nyaman, tidak terkena matahari secara langsung, akan bagus pertumbuhannya. Tapi kalau terpapar matahari secara langsung, ya tentu akan tidak bagus pertumbuhan. Ya, itu kelebihannya. Nah, kita lihat kelemahan kandang open house. Kelemahannya sangat sedikit. Yang pertama adalah biaya. Ya, jadi biaya investasinya besar. Kenapa besar? Karena teknologi yang digunakan di situ harus menggunakan teknologi peralatan yang digunakan. Yang kedua, kenapa mahal? Ya tadi, ya karena kita menjamin bahwa apa yang dibutuhkan ayam harus kita penuhi. Nah itu ya. Oke, kelemahan yang kedua adalah karena menggunakan teknologi, maka usahakan jangan sampai ada masalah. Jika listrik mati, berarti harus ada genset untuk antisipasinya. Nah,
seperti itu. Jadi tidak bisa, karena kalau sampai listrik mati karena tertutup sisi-sisi kandangnya, itu bisa langsung mati ayamnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, baik. Ini gambaran ayam di kandang closed house. Jadi lebih padat dibanding tadi di kandang open house, dan ayam lebih nyaman. Kemudian kita bisa lihat ya, teknologi tempat pakannya, tempat pakan otomatis, tempat minumnya juga otomatis, dan di belakang ada alat untuk menarik udara. Ya, prinsip dari closed house ini ya teman-teman, ada inlet atau tempat masuknya udara, lalu ada outlet, tempat keluarnya udara. Di belakang itu ada yang namanya exhaust fan atau blower yang berfungsi menarik udara dari depan ke belakang. Nah, kemudian prinsip proses juga di depan di inlet itu dipasang yang namanya cooling pad. Jadi cooling pad ini fungsinya untuk menurunkan suhu dengan cara apa? Mengaliri air. Jadi udara yang masuk melewati air itu sehingga suhu di dalam kandang lebih turun. Ya, ini inletnya, ya bisa lihat teman-teman ya, dari panjang kandang itu di depan tempat masuknya udara. Kemudian ini outletnya, di belakang ada exhaust fan atau blowernya. Nah, kemudian peralatan apa saja yang digunakan? Nah, kita bisa lihat ya. Jadi peralatannya antara kandang open dan closed house sama. Hanya saja tadi pembedanya adalah menggunakan teknologi dan tidak menggunakan teknologi. Ya. Kemudian ini tempat pakannya dan tempat minumnya. Masih ingat ini apa namanya? Nipple ya. Jadi nipple itu tempat minum otomatis. Nah, ini pembedanya, alat mengatur suhu. Jadi disinilah semuanya diatur di kandang closed house, tidak ada di kandang open house. Kalau di sini rusak, maka menjadi masalah di kandang closed house-nya. Ya. Oke, selanjutnya yang penting dari perkandangan ini adalah tadi kita sampaikan, kita pelajari bahwa kapasitas tampung kandang open dan closed house itu berbeda. Closed house bisa berapa kali lipatnya kandangnya? 2 kali lipatnya. Nah, tetapi kalau kita mau tahu berapa banyak ya ayam yang kita bisa pelihara kalau saya punya kandang open house, berapa banyak ayam yang saya bisa pelihara kalau saya punya kandang closed house. Nah, untuk mengukur itu, pertama, menghitung kapasitas tampung, kita harus tahu dulu jenis kandang apa yang kita gunakan, open atau closed. Kemudian yang kedua, kita harus tahu luas kandang. Luas kandang itu adalah panjang kandang dikali lebar kandang. Ya. Kemudian setelah kita tahu luas kandang, kita tentukan kita mau panen ayam pedagingnya di bobot berapa per ekornya. Nah, setelah kita tahu ketiga ini, jenis kandangnya apa, kemudian luas kandangnya berapa, dan target bobot panen per ekornya rataannya berapa, baru bisa kita hitung kapasitas tampung dari kandang yang kita gunakan. Ya. Oke. Nah, untuk lebih memperdalam apa yang kita pelajari mengenai kapasitas tampung, kita akan pelajari bersama secara berkelompok. Ya, teman-teman nanti akan saya bagi kelompok menjadi 6 kelompok. Ya, kemudian coba dihitung berapa kapasitas tampung dari studi kasus yang ada ini. Silakan teman-teman catat terlebih dahulu. Kemudian kita berkelompok. Kemudian kita kerjakan studi kasus ini. Oke? Baik, sudah selesai mengerjakan tugas bersama kelompoknya atau oke, ada yang ingin ditanyakan dahulu? Ya, silakan. Untuk menghitung luas kandang ini, kenapa nggak perlu dari si kandangnya, Pak? Oke, untuk menghitung kapasitas tampung ya. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, mengapa ketika kita menghitung kapasitas tampung tidak perlu mengetahui atau menghitung tinggi kandangnya? Ya, karena dalam menghitung kapasitas tampung kita menghitung area yang memang digunakan oleh ayam itu, yaitu yang bisa diinjak oleh ayam itu. Karena ayam ini kan tidak tidak bisa terbang atau menjangkau
ketinggian kandang. Jadi cukup kita hitung area yang memang bisa diinjak atau ditempati oleh ayam itu. Sehingga hanya kita butuh panjang dan lebar kandangnya. Begitu ya? Baik. Sudah mengerjakan soalnya dengan kelompoknya? Baik. Untuk studi kasus ini mengenai kapasitas tampung, ini kandangnya kandang apa teman-teman? Jenisnya kandang apa nih? Terbuka atau tertutup? Terbuka, ya. Oke, open house. Silakan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Baik, silakan Pak. Ditulis di depan. Oke, sambil menunggu teman kita menjawab studi kasus mengenai kapasitas tampung kandang ini untuk kandang open house. Tadi di materi kita, kandang closed house itu bisa 2 kali lipatnya kapasitas tampungnya. Baik, coba kita jawab lagi ke depan, bagaimana kalau dengan ukuran yang sama, dengan target bobot panen yang sama, ya ukuran kandangnya ya, kemudian target bobot panen yang sama, tapi tipe kandangnya berbeda, closed house. Berapa ekor yang bisa ditampung? Ada yang bisa bantu jawab? Kelompok siapa? Oke, silakan Masnya ke depan. Jadi mbaknya untuk kapasitas tampung kandang open house, Masnya untuk kapasitas tampung kandang closed house. Ya, silakan duduk kembali. Baik teman-teman, kita lihat jawaban dari teman kita semuanya ya. Untuk kapasitas tampung kandang open house dengan ukuran kandang panjangnya 54 meter, lebarnya 8 meter, ternyata bisa menampung 3.240 ekor ya, dengan target bobot panennya berapa per ekornya? 2 kilo. Bagaimana dengan yang kandang closed house? Ternyata betul ya, dengan ukuran kandang yang sama atau luas yang sama dan target bobot panen sama, kandang closed house bisa menampung lebih banyak, 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan kandang open house. Materi kita sudah selesai sampai di sini untuk sistem perkandangan pada budidaya daging. Sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan dulu apa yang kita pelajari hari ini? Untuk sistem perkandangan di ayam broiler itu terdapat 2, yaitu sistem perkandangan closed house dan open house. Baik, terima kasih. Jadi ada 2 ya, ada closed house dan open house. Ada lagi? Baik, silakan Mas. House lebih baik dibandingkan kandang open house, namun kandang closed house itu memiliki biaya investasi yang lebih tinggi dibandingkan kandang open house. Namun kandang open house ini memiliki banyak resiko, Pak. Baik, jadi kandang closed house lebih baik manfaatnya dibanding kandang open house. Namun memang investasinya lebih besar ya. Kandang open meskipun investasinya kecil, namun resiko yang mungkin terjadi itu akan lebih banyak. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Ya, silakan Mas. Untuk menghitung kapasitas kandang itu, yang pertama itu menentukan jenis kandang yang digunakan, lalu menghitung target panennya Pak, lalu menghitung luasan kandangnya Pak. Betul ya yang disampaikan bahwa untuk menghitung kapasitas tampung kita harus tahu dulu jenis kandang apa yang kita gunakan, luasan kandang yang digunakan tersebut, kemudian target bobot panen ayam yang akan kita pelihara. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, demikian materi kita di pertemuan keempat ini mengenai sistem perkandangan pada ayam dan daging. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan agar berkah ilmu yang kita pelajari hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.